Halo, kenalin nih, nama aku Laila Muhafizah dengan NIM lahir 666. Anak di Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Nah, di video ini aku akan mereview materi psikologi perkawinan dan keluarga, khususnya tentang bagaimana membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis. Nah, video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkawinan dan keluarga yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Dalam video ini aku akan membahas beberapa konsep penting mulai dari keluarga, pemilihan pasangan, komunikasi hingga cara menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Untuk materi yang pertama, kita akan bahas dulu tentang konsep dasar keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Dalam psikologi keluarga dipandang sebagai sebuah sistem, artinya setiap anggota keluarga itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ketika suatu anggota mengalami masalah, biasanya akan berdampak pada anggota lainnya. Contohnya nih, ketika salah satu anggota keluarga ini sedang stres, suasana dalam keluarga ini bisa ikut berubah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan kondisi emosional seseorang. Untuk selanjutnya itu materi tentang teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Kita masuk ke teori pemilihan, itu tentang teori pemilihan pasangan. Nah, ada 3 konsep yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang memilih pasangan, yaitu teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Teori homogami itu menjelaskan bahwa seseorang itu cenderung memilih pasangan yang memiliki kesamaan, misalnya dari segi nilai, pendidikan, ataupun latar belakang. Kesamaan ini tuh penting karena dapat mempermudah komunikasi dan mengurangi konflik dalam hubungan. Sedangkan teori komplementer menjelaskan bahwa pasangan itu justru saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Contohnya nih, satu orang ini memiliki sifat tenang sementara pasangannya lebih ekspresif. Perbedaannya itu dapat membuat hubungan menjadi lebih seimbang. Dalam Islam juga terdapat konsep ta'aruf, yaitu proses saling mengenal sebelum menikah dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuannya agar kedua belah pihak itu dapat memahami karakter masing-masing sebelum menjalani hubungan rumah tangga. Jadi ketika konsep ini tuh membantu seseorang dalam memilih pasangan yang tepat. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya itu resolusi konflik dan islah. Itu tentang resolusi konflik dan islah. Itu konflik dalam pernikahan itu adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan karakter dan cara berpikir. Yang penting adalah bagaimana sih cara menyelesaikannya itu. Resolusi konflik berarti mencari solusi secara damai dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam Islam dikenal konsep islah,
yaitu memperbaiki hubungan dengan cara yang baik dan saling memaafkan. Contohnya, ketika terjadi kesalahpahaman, sebaiknya dibicarakan dengan tenang, bukan dengan emosi. Jika konflik diselesaikan dengan baik, justru dapat memperkuat hubungan rumah tangga itu. Yang selanjutnya itu kesiapan pernikahan. Kesiapan ini tuh meliputi kesiapan jasmani, spiritual, dan finansial. Kesiapan jasmani itu seperti berkaitan dengan kesehatan tubuh, kesiapan spiritual berkaitan dengan nilai agama, kesiapan finansial berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, jika belum siap finansial, hal ini tuh bisa memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan dasar yang sangat penting sebelum menikah itu sangat ada 3 tadi, yaitu kesiapan fisik, finansial, dan spiritual. Yang selanjutnya yaitu dari komunikasi kaulan ma'rifah. Selanjutnya, komunikasi dalam keluarga. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga hubungan yang sehat dan baik. Dalam teori komunikasi interpersonal, hubungan yang baik ditandai dengan keterbukaan, empati, dan saling mendukung. Dalam Islam, konsep qaul ma'ruf itu berbicara dengan cara yang baik dan tidak menyakiti. Contohnya, saat ingin menyampaikan kritik kepada pasangan, sebaiknya dengan cara yang lembut dan saling menghargai satu sama lain. Karena banyak konflik itu dalam hubungan sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, tetapi oleh cara komunikasi yang kurang tepat dan kurang baik gitu. Selanjutnya, materi relasi material. Relasi material atau hubungan dalam pernikahan. Tujuan utama dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, yang artinya hubungan yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Untuk mendapatnya itu diperlukan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta kemampuan dalam mengelola konflik dan emosi. Menurut saya, hubungan yang harmonis bukan berarti tidak memiliki masalah, tapi bagaimana sih pasangan itu tuh bisa menghadapi masalahnya bersama-sama. Kesimpulannya, hubungan pernikahan yang sehat tidak hanya berkaitan atau bergantung pada cinta saja, tapi juga pada kesiapan komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, serta pemilihan pasangan yang tepat. Dengan menggabungkan nilai psikologi dan nilai agama, keluarga dapat menjadi tempat yang harmonis dan penuh keberkahan. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bye bye, see you next time.